dalam Yesus Kristus. Saya sebenarnya cemburu melihat gereja kalian ini. Di Medan nggak ada sebesar ini gereja. Pindah aja kalian ke Medan. Nggak ada. Kecil-kecilnya, memang karena dulu mungkin sudah dibangun seperti gereja katedral di Jalan Pemuda, kecil kali, hanya muat 600 orang. Tapi kalau mau diperbesar pun tak dibolehkan pemerintah. Ini sudah menjadi situs katanya kan. Begitulah sedihnya. Tapi banggalah kalian gereja kalian sebesar ini. Kecemburuanku kubatasilah. Ada satu pertanyaan para bapak dan ibu saudara sekalian. Pertanyaannya sebenarnya siapa yang paling dekat dengan kita? Ada yang bisa menjawab? Yang ikut kursus Sausa karena mereka tak tahu. Siapa yang paling dekat dengan kita ya? Yang kedua pertanyaannya, jawab aja dalam hati. Yang kedua pertanyaannya, kita jatuh dalam dosa karena kita lemah atau karena kita kuat? Coba kalian lihat. Kalau ini harus jawab. Jatuh kita dalam dosa karena kita lemah atau karena kita kuat? Siapa mengatakan lemah? Satu. Yang lainnya itu tidak ikut pemilu. Patutlah kalah calonku. Karena lemah. Siapa yang bilang karena kita kuat? Oh, sudah jalan pikiran orang ini apa aneh. Oke lah. Kalau gitu mari kita jawab satu persatu. Siapa yang paling dekat dengan kita? Katanya setan. Selalu kita di teman-teman ini. Yang kedua, sanak saudara. Yang paling dekat dengan suami istri. Sialnya itulah yang sangat berpotensi pecah karena sangat dekat. Berkelahi. Tak mungkin kita berkelahi dengan orang yang di Palembang. Tak kenal pun. Tapi yang selalu sama ini bisa bertengkar itu karena ada setan di situ. Dekat-dekat alo. Jadi pernahlah ini sudah menikah mereka selama 20 tahun suami istri, sudah ada anak-anak, tapi sudah tak cakapan selama 2 bulan. Ingatlah 2 bulan. Ini juga ya, ada yang seperti itu di sini bertobatlah. Jadi akhirnya marahlah si ibu ini. Diambilnya spidol. Di dinding kamar makan ditulisnya, ketika ditulis namamu di awan, terima kasih Tuhan, awan terhembus sehingga namamu tidak ada lagi. Ketika namamu kutulis di pasir laut, terima kasih Tuhan, datang air laut, namamu tidak ada lagi. Ketika namamu kutulis di hatiku, jantungku tahu mati. Ditulisnya di sini. Datang suaminya, anggar jago juga istriku si keriting ini. Tak enak aja dia. Ditulisnya lagi balas. Ketika aku lapar, Tuhan memberi aku pizza hut. Ketika Tuhan melihat aku kehausan, Tuhan memberikan aku coca-cola. Sama semikir barunya coca-cola. Ini isi bahasa Indonesia, coca-cola. Dan ketika aku begitu bahagia selama ini, Tuhan datang memberi engkau yang membuat susah hidupku. Katanya, udahlah, rusaklah kan. Inilah suami istri sudah 20 tahun menikah. I love you, you love me. Lama-lama istri kan. Tapi kalau sudah bertengkar tak ada lagi. Nah di sini karena memang katanya setan itu selalu datang. Yang kecil pun bisa diperbesar. Tadi dikatakan kan setan itu sebenarnya kita jatuh karena lemah atau karena kuat. Kata Bapak ini tadi karena kuat. Sudah berlemah katanya. Jadi sudah berkelahilah kalian. Biar saya damaikan. Keduanya ada benarnya, tapi keduanya ada salahnya. Tapi ada orang yang mengatakan karena kita kuat,
maka kita jatuh. Contoh kan, ada mangga tetangga sawit lah ya sawit. Mangga lah mangga. Yang menakal. Jadi lewatlah anak-anak kita kan. Nak mangga ini. Sialnya ada tembok. Enggak bisa. Datang setan bisa nyetok pancet otong. Pancet aja temboknya bisa tonggambil. Iya ya, aku kuat ini. Karena dia kuat di lompatnya dia menggawat. Kebetulan tetangga kuda kan. Karena kita kuat. Mana bisa kita korupsi kalau kerja kita sapang. Tapi kalau aku menteri, aku curi lah, ada kekuatanku. Kucuri. Jadi karena ada kekuatan, akhirnya kita salah gunakan kekuatan itu. Itulah sebenarnya kita jatuh dalam dosa. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat hari ini, si Adam dan si Hawa, dan gara-gara kalau di dalam drama apel dibuat dia, apel jatuh dalam dosa karena makanlah apel ini katanya. Untunglah di Indonesia tidak ada apel. Coba makanlah mangga ini, banyak kita jatuh. Jadi waktu si Adam dan si Hawa itu Tuhan datang, mana kau? Langsung mereka merasa bersalah. Kenapa? Siapa mengatakan kau telanjang? Datang si perempuan ini dah tidak kan? Ular itunya yang menggoda aku. Makanlah. Makan, ya kan? Ular yang salah. Hei Adam, kenapa kau? Si perempuan yang jelek inilah. Pura-pura pakai lipstik dia. Makanlah, katanya tergoda karena cintaku kepadanya. Jatuhlah kamu. Tak ada yang merasakan aku salah. Orang lain. Di sinilah malah petaka ganti. Itulah dosa asal jatuhlah kita. Tadi kalau kita lihat Injil, ini lagi lebih parah. Karena Yesus tadi betul dia bertanya, mungkin sudah lama dia tidak pulang ke rumah. Sudah di mana dia? Datang ke satu rumah. Misalnya tadi, ada Yesus. Tapi dia lah begitu banyak orang berkerumun sampai makan pun tak sempat. Datang si dia, kurang kita minum anak kon. Bagaimana itu? Akhirnya apa yang terjadi? Kalau dikatakan tadi, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Mereka menyuruh manggil Yesus karena katanya udah gila itu. Udah gila Yesus. Bagaimana gila Yesus? Mereka mengatakan famili yang paling dekat, mungkin abangnya dari bapak tuanya atau kawannya akan mengatakan ia tidak waras. Orang yang paling dekat bisa sangat menyakiti hati kita. Coba kalau dikatakan umpamanya tidak kita lah datang dari ini sama musik datang ke sini, kita tidak waras malah kau. Kenapa kita tidak waras? Sombong kali kau kulihat, ongkos kita tahu beri. Tidak waras, bayangkanlah tidak waras. Ini sudah kata yang luar biasa kan? Datang lagi. Tadi pengaruh setan ini akhir kau datang dari sini. Ia kerasukan Beelzebul, setan. Ada yang berkata dengan pemimpin setan ia mengusir setan. Di sinilah para bapak dan ibu akhirnya muncullah ajaran kita sebagai orang Katolik. Memang diterangkan Yesus tadi tak mungkinlah kalau setan melawan setan. Hancurlah setan, mana mau melawan setan? Kerjasama nih mereka itu kan? Kerjasama. Tak mungkin itu dikatakan Yesus tadi. Tetapi akhirnya ketika perkataan itu, siapakah? Inilah ibumu, katanya ada di luar, ada orang banyak dulu. Lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemukan kau. Yesus, rumahnya di luar mereka, kan? Dan jawaban Yesus ini yang bagaimana itu? Tersinggung kalian sebagai ibu kalau dikatakan anak kalian, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Pokoknya ada anak kita sudah tamat dari luar negeri, berpidato pula dia di sana, sudah datang kita di sini. Ini mama,
Tanya, siapa mamaku, siapa saudaraku? Oh, lemparlah ya Muhammad itu. Jangan kau datang lagi ke rumah ya. Kau tidak tahu aku yang sebagai mamaku ya. Gitu. Pasti. Tapi memang sebagai mungkin di sini saudara ada bisa dua ya, saudara seperti ini. Tapi saudara juga seiman. Yang akhirnya ditonjolkan Yesus di sini adalah saudara yang bisa menghantar kita sampai ke surga, yang kita bersama sampai ke surga. Tadi malam saya tanya mereka, kalau kita tanya dulu, tahun berapa kita mati? Tahu kalian? Sudah saya usulkan kepada Tuhan tahun 2200. Setuju? Loh, tidak ada yang setuju, mati nanti kita. Tahun 2200 lah, contoh. Kalau kita mati, apakah kita masih kenalan satu sama lain? Kau kawanku yang di Santo Paulus itu, tidak kenal. Siapa kali kau? Apakah kita masih saling kenal? Mama kita yang sudah pertama, opung kita yang sudah pertama meninggal, apakah kita masih mengenal? Ini mamaku baru nenggolan, ini borneng. Apakah kita masih saling mengenal? Tidak bisa kalian jawab. Udah tahu kita ke surga, ke neraka aja lah kalau gitu. Kalau aku tidak bisa bertemu dengan mamaku yang sudah kurindukan, ngapain ke surga? Katanya, dan itu memang iman kita naik ke surga dengan badan dan jiwa. Jiwa itu dia awang-awang gitu kan. Mana bisa kalau hanya jiwa datang, jiwa. Mana bisa kita saling kenal? Kok jiwa ini enggak berhidup, enggak bernur. Kita seperti ini kita nanti cantik-cantik di surga. Cantik-cantik bertemu, ini mamaku. Tapi katanya kita bertemu dengan umur seperti orang muda yang sehat. Jangan pula kita pikir kalau kita meninggal berumur 90 tahun, jadi surga beginilah kita terus. Kalau dia meninggal waktu bayi, jadi martukaran lah dia terus. Kasihan kali lah itu. Kita katanya seperti orang dewasa yang sehat walafiat dan cantik. Tak usah lagi ke salon, sudah cantik-cantik. Nah ini, jadi ketika itulah sebenarnya ada satu nilai yang diberikan oleh Yesus di sini. Dibukalah pikiran kita. Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Dan Yesus memandang orang sekeliling gereja Santo Paulus itu. Pura-pura apalah Yesus kepada mereka. Kalau diberi kepandang. Dan itu yang dikatakan di sini. Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Siapa yang melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Allah. Kadang-kadang kan sudah satu gereja penting kan, banyak juga satu lingkungan pun juga. Kalau di situ dia nggak mau datang, sampai gitu bukan. Sudah mau tahun baru kita kan, oh gitu lah di lingkungan stasi kita tahun baru pesta. Ada yang pindah gereja karena tak suka melihat satu gerejanya kan. Nah ini sudah salah itu, sudah salah. Tapi ada seperti itu. Siapa yang melakukan kehendak Allah? Jadi kadang-kadang kita ini walaupun satu iman, belum tentu mungkin kita ini melakukan kehendak Allah. Belum tentu kita ini saudara, ibuku dan seterusnya. Belum tentu. Karena apa? Sebagian atau kadang-kadang kita tidak melakukan kehendak Allah. Begitu juga sebenarnya suami istri, anak-anak, famili, dan tulang dan seterusnya itu. Siapakah mereka? Kalau mereka ini melakukan kehendak Allah, barulah betul-betul saudara. Tapi memang bisa saudara secara darah atau jasmani. Namun yang diinginkan oleh Yesus di sini, marilah kita berbuat baik. Entah siapapun yang tidak Katolik pun, kalau dia melaksanakan kehendak Allah, saudara kita ini, itulah kehebatan Katolik. Bukan artinya begitu kita tinggalkanlah Katolik juga. Ingat itu para bapak dan ibu, satu ajaran yang paling keras. Hanya satu gereja yang didirikan oleh Tuhan, itu Katolik. Yang lain itu entah siapa mendirikan, tak tahu kita. Tahu kalian ciri-ciri khas gereja yang didirikan oleh Tuhan?
Kalau patutlah pindah-pindah agama kalian. Ciri khasnya satu, ulang dulu. Satu, kudus, Katolik, Apostolik. Inilah di gereja mana dapat itu? Hanya di Katolik. Namanya pun Katolik. Jadi tak usah kalian nanti anak tuh pastor gitulah sudah agak pindah apa dia, tapi tetapnya Kristen, katanya pula itu bangga pula imamnya itu, tetapnya Kristen asal mau menang sama orang. Kalau begitu enggak dihatin. Anak muda pun begitu, apalagi para gadis ini. Ada yang saya kenal itu kan, udah mau tiba-tiba enggak diundangnya lagi aku. Selama ini diundang kalau ada sesuatu, tiba-tiba mau menikah tak diundang. Dan malah dibilang sama kawannya, jangan beritahu sama pastor. Siapa kan? Bertemulah kami sekali. Katanya kau gini, mau pergi kau bilang. Mengus mula dia. Tak apa-apa, sama aja ke pastor pergi. Sudah mau kubur. Tapi ini, ingat itu. Itulah sebenarnya. Inilah ibuku dan saudaraku yang berbuat sesuai dengan ajaran kita. Pada hari ini, itulah kita ingat para bapak dan ibu dan saudara sekalian. Siapakah saudaraku, siapakah ibuku, semuanya adalah orang yang membuat sesuai dengan kehendak Allah. Setuju? Laksanakan, kalau tidak mampus kita. Amin.